Menurut Wahid tahun 2008, drop foot adalah suatu kondisi di mana kontrol terbatas terhadap gerakan kaki yang terkena. Hal ini ditandai oleh ketidakmampuan atau kesulitan dalam menggerakkan pergelangan kaki dan jari kaki ke atas. Menurut Subadra dan Michael tahun 2020, etiologi dari drop foot berupa kompresi saraf, trauma, dan gangguan neurologi. Untuk memahami patofisiologi, diperlukan penilaian klasifikasi cedera saraf. Pada tahun 1943 dan 1953 oleh Seddon dan Sunderland mengusulkan klasifikasi sebagai berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, monggo, silakan masuk, Mbak. Monggo, masuk. Selamat pagi, Mbak. Boleh saya tahu saya berbicara dengan Mbak siapa? Saya dengan Mbak Titin, Mbak. Oh, Mbak Titin. Oke, sekarang pekerjaannya apa? Mahasiswi, Mbak. Oh, mahasiswi ya. Iya. Oke, mahasiswi. Nah, umurnya sekarang berapa? 20 tahun. Oh, 20 tahun. Oke. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Jadi gini, saya datang ke fisioterapi ini mau nyampain keluhan gitu. Iya. Nah, sekitar udah 3 bulan lebih ini kaki saya yang bagian kiri ini nggak bisa diangkat gitu. Kakinya Kayak yang mana, Mbak? yang ini. Oh, sebelah kiri, iya. Bagian telapak ini susah diangkat. Oh, maksudnya nggak bisa diangkat kayak gini? Iya, kayak gitu. Oke. Ya, terus ini penyebabnya karena apa? Karena kecelakaan, Mbak. Sekitar 3 bulan lebih yang lalu kecelakaan. Nah, habis kecelakaan itu kan saya nggak tahu kaki saya kenapa, langsung aja dioperasi gitu. Nah, setelah dioperasi juga dicek sih sama perawatnya. Oh, berarti patah tulang ini, Mbak? Iya, patah tulang. Oh, tulang yang mana kalau boleh tahu? Tulang bagian dekat betis ini yang dekat betis. Yang samping? Iya, samping. Oh, gitu. Bagian atas, bagian tengah atau bagian bawah? Yang atas. Oh, oke. Dekat lutut ya? Iya, iya. Oke, ya. Coba lanjut dulu. Jadi pas diperiksa sama perawat itu udah ngerasain sih kalau kakinya itu nggak bisa keangkat, kayak berat-berat gitu. Nah, terus untuk masalah kulitnya juga, Mbak, nah, bagian jempol sama telunjuk kakinya ini kayak nggak terlalu kerasa gitu. Nggak terlalu kerasa ya? Iya. Maksudnya rasanya bagaimana? Tebal-tebal, rasa baal seperti itu apa yang kayak gimana? Yang tebal-tebal kayak gitu. Oh, iya, iya. Kayak gimana ya? Nggak terlalu kerasa gitu Oh, kalau oke. digaruk-garuk. Oh, iya, iya. Misalnya kalau digaruk kayak gini atau misalnya dicubit kayak gini, itu maksudnya rasanya kayak kurang gitu ya? Iya, Kalau kayak dibandingin kurang. bagian lain Iya. misalnya kayak gini, itu beda? Beda. Oh, beda rasa Iya, ya beda. antara jempol yang kanan, punggung jempol kanan sama yang jari lain. Iya. Oh, gitu. Oke. Hanya di bagian jempol saja? Jempol sama telunjuk. Oh, telunjuk juga. Iya. Oke, berarti bagian telunjuk juga masih ya? Iya, Masih berkurang gitu rasanya Iya. ya? Kayak tebal-tebal gitu. Iya. Oke. Iya. Ini mulai kejadiannya 3 bulan yang lalu ya? Iya, 3 bulan lebih. 3 bulan lebih yang lalu, dan sekarang sampai sekarang masih nggak bisa angkat. Masih nggak bisa ngangkat, Oke. jalannya juga kayak agak ngangkat-ngangkat gitu. Soalnya iya. sering kesandung gitu. Oh, sering kesandung. Iya. Iya. Jadi ngangkat jalannya tuh Iya. ngangkat kaki yang atas berarti ya? Iya, ngangkat pakainya. Oh, ngangkat paha gitu ya. Oke. Oh iya, nanti mungkin saya akan melakukan beberapa pemeriksaan dulu ya, Mbak ya, terkait dengan pemeriksaan kefisioterapian untuk masalah terapi fisioterapi ya. Ini Mbak baru pertama kali datang ke fisioterapi atau memang sebelumnya juga menjalani program fisioterapi? Enggak, Bu, bukan cuma sekali ini sih, tapi pas udah selesai operasinya terus kan rawat inap. Nah, di situ tiap harinya itu ada fisioterapi yang datang. Oh gitu, yang visit ke kamar Mbak gitu? Iya. Oke.
Oke, terus lanjut lagi nggak? Iya lanjut lagi terus terapi terus di rumah 2 kali seminggu sampai sekarang. Oh, oke, 2 kali seminggu sampai sekarang itu rutin ya? Iya. Oh, oke. Iya Mbak, berarti ini kalau saya simpulkan cederanya mulai dari 3 bulan lebih yang lalu Iya. karena kecelakaan. Iya. Kemudian patah tulangnya ya di sini ya? Iya. Oke, patah tulang bagian atas di tulang sampingnya ini. Oke. Terus juga tadi setelah operasi baru kerasa, baru Mbak sadar kalau kaki Mbak udah nggak bisa diangkat ke atas. Iya. Oke, dan rasanya itu seperti berat gitu ya? Iya berat. Oke. Setelah selain berat, itu juga ada penurunan rasa ya? Iya. Kalau di bagian punggung jempol sama telunjuk Iya, kaki kiri. Iya. Oke, kemudian juga selain itu program fisioterapinya juga rutin ya, 2 kali seminggu sampai sekarang. Iya. Oke. Oke, berarti nanti saya akan melakukan beberapa pemeriksaan ke fisioterapi yang dulu ya, Ibu ya. Nanti di sini saya akan mengecek lingkup gerak sendi. Kemudian juga saya ingin melihat kekuatan otot ya Mbak ya, karena tadi Mbak juga mengeluhkan adanya penurunan kekuatan otot di mana Mbak nggak mampu naik kaki ke atas ya. Kemudian nanti saya akan cek beberapa gerakan lain yang mungkin potensi juga ikut terganggu selain dari gerakan mengangkat kaki ke atas ya. Oke Mbak, jadi untuk keluhannya sendiri tadi katanya kakinya nggak bisa keangkat ya, untuk bagian kaki kirinya nggak bisa keangkat ke atas seperti ini ya. Oke, nggak bisa keangkat ke atas seperti itu ya. Oke, terus juga tadi katanya mulai kerasanya setelah operasi ya, setelah operasi baru Mbak sadar kalau kakinya nggak bisa diangkat ya, kayak gitu. Oke, nah ini Mbak untuk keluhannya sendiri, apakah merasa kakinya cuma berat saja, apakah atau ada nyeri misalnya? Sejauh ini sih nggak pernah ngerasain nyeri. Nggak pernah ngerasain nyeri ya? Oke, jadi untuk nyeri sendiri berarti nggak ada sama sekali ya? Oke, kemudian untuk kesulitan dalam beraktivitas, Mbak rasa yang paling terganggu aktivitasnya karena keadaan kaki sekarang apa? Kalau di rumah itu kan di rumah itu saya punya toilet jongkok. Toilet jongkok? Iya. Oke. Nah kalau lagi BAB, BAK itu kan duduk jongkok itu kayak yang sebelah kiri ini susah gitu, jadi lebih badannya itu lebih numpuk ke kaki sebelah kanan. Oh gitu, jadi sering banget numpuk di kaki sebelah kanan. Iya. Oke, karena nggak nyaman ya kalau misalnya lagi jongkok itu. Oke. Terus selain dari aktivitas toileting ya, BAB dan BAK yang rasanya terganggu, apakah ada aktivitas lain? Enggak ada, sebenarnya cuma jalan sama BAB sama BAK itu jongkok. Oh iya. Ya, jadi teman-teman, untuk hasil anamnesis sendiri saya temukan pada Mbak Titin bahwa Mbak Titin ini mengalami drop foot atau kaki yang tidak mampu untuk diangkat ke arah ekstensi atau dorsal fleksi, di mana penyebabnya dari keterangan Mbak Titin sendiri yaitu karena Mbak Titin sebelumnya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tulang fibula bagian atasnya fraktur atau patah tulang. Nah kemudian setelah dioperasi Mbak Titin maksudnya baru merasakan bahwa kakinya berat untuk diangkat ke arah dorsifleksi. Jadi Mbak Titin, ini saya akan memeriksa tekanan darah ya. Iya, mohon maaf sebelumnya ada riwayat hipertensi? Enggak ada. Oh, enggak ada ya. Oke Mbak, jadi untuk keadaan tanda-tanda vital Mbak sendiri itu semuanya dalam batas normal, yaitu dimana tekanan darahnya tadi 110/80. Kemudian untuk denyut nadi itu didapati 78 kali per menit dan RR-nya didapati 18 kali per menit. Oke, jadi itu semua dalam tanda-tanda normal ya Mbak ya. Oke, jadi untuk berat badan sendiri berapa berat badannya sekarang? 55 kilo ya. Oke, dan untuk tinggi badannya sendiri? 160 ya. Ada riwayat penyakit nggak Mbak, kayak diabetes? Alhamdulillah Nggak ada ya, hipertensi juga nggak ada? Nggak ada.
buat pemeriksaan yang berikutnya kita bisa melakukan pemeriksaan inspeksi teman-teman, dimana nanti di sini kita akan mengobservasi keadaan dari Mbak Titin. Jadi di sini untuk pemeriksaan atau inspeksi statusnya sendiri kita menemukan bahwa tadi pada saat pasien datang itu pasien tidak menggunakan alat bantu. Nah, kemudian di sini juga kita akan melakukan inspeksi statis, di mana kita akan melihat apakah ada udem pada kaki yang bersangkutan, kemudian apakah di sini ada tanda-tanda luka, kemudian juga kita bisa melihat bagaimana panjang tungkai dari kedua kaki Mbak Titin. Karena yang kita tahu sebelumnya bahwa Mbak Titin ini juga mengalami fraktur, jadi kita juga harus mengecek apakah ada kelainan atau perbedaan panjang tungkai pada Mbak Titin. Jadi di sini nanti untuk inspeksi status sendiri saya langsung kombinasikan dengan pengukuran untuk panjang tungkai, kemudian juga saya akan melihat lingkar segmen dari kaki yang bersangkutan. Oke, jadi langsung saja pada pemeriksaannya ya. Jadi untuk yang berikutnya coba saya minta Mbak untuk berdiri, bisa? Jadi Mbak Titin, mohon maaf ya, saya minta untuk berdiri sebentar. Nah, kalau pada saat berdiri ini sendiri, Mbak nggak merasakan apa-apa? Enggak ya? Nggak ada masalah ya? Oke, coba sebentar ya. Oke, ya, misi sebentar. Kalau untuk postur sendiri, saya lihat di sini tidak ada masalah ya Mbak ya. Oke, coba sekarang saya minta Mbak untuk coba jalan ke depan. Ya, jalan biasa. Oke, bagus. Coba sekarang jalannya ke sini Mbak. Oke, ya silakan dulu Mbak. Terima kasih ya. Jadi teman-teman, untuk pemeriksaan yang berikutnya kita bisa melakukan pemeriksaan palpasi. Nah, di mana palpasi ini nanti kita lakukan dengan teknik meraba. Kemudian kita akan cek untuk suhu lokal dari area yang dikeluhkan pasien. Kemudian kita juga bisa melihat untuk tonus otot pada daerah di mana keluhan pasien berada. Selain dari tonus otot maupun suhu lokal ini, kita juga bisa melihat untuk bagaimana spasme, apakah ada spasme atau tidak pada otot-otot yang bersangkutan akibat dari kompensasi dan sebagainya. Jadi untuk pemeriksaannya langsung saja kita mulai ya. Oke, jadi kita mulai untuk kaki kiri dulu. Oke, kita raba.
Oke, jadi untuk pemeriksaan gerak dasar yang berikutnya kita akan melakukan dengan cara menggerakkan secara pasif ekstremitas pasien yang akan kita periksa. Dimana nanti di sini pada pemeriksaan gerak dasar pasif ini kita akan menemukan informasi mengenai LGS pasifnya. Kemudian juga kita akan melihat bagaimana enfilnya atau merasakan bagaimana enfil tiap gerakan, apakah enfilnya adalah enfil normal atau patologis. Kemudian kita juga bisa mengetahui apakah ada nyeri pada saat pasien digerakkan fisioterapis. Oke, jadi langsung saja kita pada pemeriksaan. Oke, Mbak Titin, ini akan saya gerakan secara pasif ya. Jadi Mbak Titin hanya perlu untuk relax saja, biarkan saya yang menggerakkan kaki Mbak ya. Oke, kita langsung saja ya Mbak ya. Oke, untuk gerakan eversi dan inversi, mengukur LGS-nya kita menggunakan media kertas, kemudian kita tandai posisi akhir dari gerakan. Setelah itu akan kita ukur dengan menggunakan goniometer. Jadi untuk pemeriksaannya sendiri kita akan mengetahui untuk LGS-nya aktifnya seperti apa. Kemudian juga kita akan melihat apakah ada nyeri selama gerakan atau tidak. Jadi langsung saja pada pemeriksaannya, tapi sebelumnya kita harus mencontohkan dulu gerakan seperti apa yang harus dilakukan oleh pasien. Mas coba. Terus ke bawah. Ke bawah. Oke, Mbak Titin coba sekarang kaki kirinya diangkat ke atas. Ayo, coba. Nggak bisa ya? Oke, berarti mentoknya sampai sini ya? Iya. Nggak bisa diangkat ya. Coba sekarang turun. Yes, lagi. Oke. Segini ya? Iya. Oke. Oke, coba sekarang keluar dulu. Geser keluar dulu. Yes. Oke. Sini ya. Mentok di sini. Oke. Coba sekarang kembali ke posisi awal dulu. Ya. Sekarang dari posisi awal ini coba geser. Oke. Oke. Situ. Ya, di sini ya. Oke, terima kasih. Teman-teman, jadi setelah pemeriksaan gerak dasar aktif dan pasif tadi, kita akan melakukan pemeriksaan gerak dasar resisten juga, di mana nanti di sini yang kita lihat adalah kekuatan otot pasien, apakah pasien mampu melawan tekanan yang kita berikan atau tidak, dan seberapa kekuatan otot dari pasien sendiri. Jadi pada pemeriksaan ini kita bisa langsung saja mengukur juga untuk nilai MMT-nya. Oke teman-teman, jadi untuk pemeriksaan gerak dasar resisted ini kita akan melakukan pada kaki yang kanan. Mbak Titin, nanti kita akan melakukan pemeriksaan gerak dasar melawan tahanan. Jadi nanti ada beberapa gerakan yang Mbak Titin harus lakukan, kemudian akan saya beri tahanan. Jadi Mbak Titin tugasnya untuk melawan tahanan tersebut. Nah, dari pemeriksaan ini kita akan melihat apakah Mbak Titin mampu untuk melawan tahanan atau tidak. Kemudian kita juga akan mengukur berapa kekuatan otot yang dimiliki oleh Mbak Titin. Oke, jadi langsung saja ya Mbak Titin untuk gerakan pertama. Oke, jadi untuk pemeriksaan gerak melawan tahanan ini yang pertama kita lakukan pada kaki kanan. Jangan lupa untuk mengarahkan pasien pada gerakan apa yang kita maksud. Setelah itu kita mulai memberikan tahanan. Nah, ini untuk gerakan dorsifleksi ya teman-teman.
Oke, selain dari gerakan fleksi, kita cek juga untuk gerakan lainnya, yaitu inversi dan eversinya. Selalu berikan komando yang tepat atau jelas agar pasien mengerti apa yang menjadi maksud kita. Nah, ini untuk gerakan versi. Kalau ini untuk gerakan pelantar. Jadi selain posisi seperti ini, kita juga bisa mengeceknya dengan meminta pasien untuk jinjit. Oke, jadi untuk pemeriksaan gerak dasar melawan tahanan ini akan kita lakukan pada kaki yang sakit atau kaki kiri. Ya, jadi tadi kita sudah melihat untuk kekuatan otot normal pada tungkai kanan, sekarang akan kita bandingkan pada tungkai kiri. Oke. Jadi Mbak, untuk pemeriksaan gerak dasar yang berikutnya akan kita lakukan pada kaki yang sakit ini ya. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Nanti gerakan yang pertama saya minta Mbak mencoba untuk melawan tangan saya ke atas ya. Gerakannya ke atas. Oke, jadi langsung saja. Coba 1, 2, 3. Oh, nggak bisa ya. Oke. Jadi teman-teman, untuk gerakan dorsifleksinya sendiri tadi pada saat kita memberikan tahanan, nah itu pasien tidak mampu melawan tahanan, kemudian kakinya juga tidak bisa terangkat, tetapi masih teraba adanya kontraksi pada saat kita memberikan tahanan. Ya, kemudian yang berikutnya kita cek juga MMG untuk penggerak pelantar fleksi pada kaki kiri. Kemudian untuk penggerak inversi kita cek juga, dan terakhir untuk eversi. Jadi pada saat ini kita akan memberikan keterangan kepada pasien mengenai diagnosa fisioterapi atau permasalahan fisioterapi yang terdapat pada Mbak Titin. Oke teman-teman, berdasarkan permasalahan fisioterapi atau diagnosa fisioterapi yang telah saya paparkan tadi, maka saya akan merencanakan intervensi fisioterapi berupa Oke teman-teman, jadi untuk terapi yang pertama kita akan memberikan terapi listrik, yaitu electrical stimulasi dengan menggunakan arus IDC. Nah, dimana di sini sasaran kita adalah otot yang denervate atau yang sedang rusak sarafnya ini. Dimana otot yang menjadi sasaran kita kali ini adalah otot tibialis anterior. Nah, dimana untuk durasinya sendiri kita memakai durasi yang panjang agar otot yang denervated ini akan bisa terangsang oleh arus listrik yang akan kita berikan. Di sini nanti untuk durasinya sendiri kita menggunakan durasi antara 300 sampai 1000, kita sesuaikan dengan otot pasien nantinya. Oke, jadi langsung saja teman-teman. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita pasang elektrode padnya pada otot tibialis anterior. Sebelumnya pastikan alat sudah terhubung dengan arus listrik agar dapat berfungsi dengan baik. Kemudian kita atur intensitas, kemudian menggunakan durasi yang panjang dan gelombang segitiga. Ya, kita tunggu sambil naikkan intensitas sampai muncul kontraksi ke arah dorsifleksi. Jadi, nah seperti ini. Jika sudah ada gerakan kontraksi pada otot tibialis anterior, maka berarti untuk aplikasinya berhasil. Ya, jadi seperti itu ya kontraksinya teman-teman. Oke, jadi teman-teman, setelah kita memberikan electrical stimulasi pada otot tibialis anterior tadi, sekarang kita akan memberikan terapi latihan. Jadi untuk terapi yang berikutnya kita akan memberikan assisted active exercise, di mana assisted active exercise ini kita berikan untuk membantu pasien agar menjaga kekuatan otot yang sudah ada agar tidak mengalami penurunan lagi, dan juga untuk memelihara agar sendi terbebas dari kekakuan. Ya, jadi langsung saja kita lakukan. Mbak Titin, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya untuk latihan yang berikut ini, namanya assisted active movement. Ya, dimana di sini nanti Mbak Titin saya akan minta untuk melakukan usaha gerakan. Ya, kemudian nanti usaha gerakan itu akan saya barengi dengan bantuan dari tangan saya untuk menyelesaikan gerakan. Oke, di sini nanti tujuannya agar sel-sel otot Mbak juga akan terangsang, dari beban akan terangsang sehingga bisa membantu meningkatkan kekuatan otot juga. Oke, jadi langsung saja ya Mbak. 1, 2, 3. Oke. Ya, oke, ya, bagus terus. Oke, sekarang saya bantu ya.
Oke. Ya, tetap dilakukan ya gerakannya ya, tetap berusaha ya. Oke. Kemudian saya bantu pelan-pelan. Oke. Ya, turun lagi. Oke. Kemudian lagi, dikontraksikan lagi. Yuk, coba diangkat. Ya, bagus. Oke. Oke, iya, terus. Oke, sekarang turun. Ini turun. Yes. Ya, ini untuk tampak dekatnya. Jadi kita minta pasien untuk terus mengkontraksikan atau berusaha menggerakkan kakinya ke arah dorsifleksi. Kemudian dengan tenaga kita juga membantu pasien untuk menyelesaikan gerakan dorsifleksinya. Jadi langsung saja kita masuk pada terapi yang kedua. Nah, terapi yang kedua ini yaitu isometrik kontraksi, dimana nanti sama untuk posisinya sendiri. Salah satu tangan kita memfiksasi bagian atas dari ankle, kemudian tangan kita yang satunya akan membantu pasien untuk melakukan hot relax atau isometrik kontraksi ini sendiri. Mohon maaf, jadi untuk Mbak Titin, nanti terapi yang berikutnya ini kita namakan hot relax ya. Nama terapinya hot relax. Nanti saya minta Mbak Titin melakukan gerakan ke arah sini, kemudian nanti lawan tekanan yang akan saya berikan ya. Jadi di sini ya batasnya. Sekarang saya minta Mbak untuk dorong kakinya ke bawah. Oke, melawan tekanan saya. Kita mulai 1, 2, 3. Tahan. Ya, jadi teman-teman pelaksanaannya seperti ini. Kita minta pasien untuk melakukan gerakan pelantar fleksi, kemudian melawan tekanan dari tangan kita. Setelah itu minta pasien untuk mempertahankan posisi pelantar fleksi tersebut beberapa detik. Kemudian minta pasien untuk rileks dan menarik nafas. Saat pasien mengembuskan nafas perlahan, kita juga memberikan stretching ke arah dorsifleksi. Terapi latihan yang berikutnya atau yang terakhir ini kita akan memberikan resisted exercise, di mana resisted exercise ini kita berikan pada saat gerakan dorsi maupun pelantar. Ya, jadi ini juga tujuannya sama, untuk mencegah adanya kontraktur atau kekakuan pada sendi, juga untuk memelihara kekuatan dan meningkatkan kekuatan otot. Oke, jadi langsung saja. Nah, jadi sekarang kita akan langsung melakukan di sini. Kita melakukan gerakan ke bawah dulu. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, lagi. Good, lagi. Oke. Sekarang kita lakukan gerakan ke arah atas seperti ini ya Mbak ya. Walaupun nggak bisa diangkat, tetapi berusaha untuk menggerakkan ya, walaupun nggak ada gerakannya. Oke, kita coba pelan-pelan ya Mbak ya. Oke, 1, 2, 3. Iya lagi. Diangkat terus, dipaksa terus. Oke, bagus. Iya, relax. Nanti, oke, relax. Lagi ya, kita coba lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, iya, angkat. Oke, terus berusaha. Oke, relax dulu. Sekali lagi ya.
tadi. Nah, jadi di sini saya minta untuk selain dari terapi listrik, yaitu terapi latihan tadi, terutama pada saat melakukan gerakan mandiri, ya, seperti gerakan asisten, nah, itu bisa tetap dilakukan ya Mbak ya. Kalau memang tidak ada bantuan atau tidak ada yang membantu, Mbak tetap berusaha untuk selalu melakukan gerakan secara mandiri ya. Ya, jadi tetap dipaksa untuk terus berkontraksi kakinya. Kemudian juga untuk gerakan-gerakan lain yang Mbak bisa, itu tetap dilakukan ya. Dan selain dorsifleksi juga tetap dilakukan. Nah, itu tujuannya agar tetap menjaga fisiologis dari otot dan tulang maupun sendi Mbak. Oke, jadi seperti itu ya Mbak ya. Nah, jadi intinya di sini harus banyak-banyak latihan juga di rumah ya, agar kondisinya tetap bagus, tetap terpelihara seperti itu. Teman-teman, jadi seperti itulah penata laksanaan fisioterapi pada kasus drop foot at kausa trauma dengan teori fiskal, simulasi, dan terapi latihan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Ingat ya, terapi latihan ini selalu harus disesuaikan dengan kondisi pasien masing-masing. Jadi ini bukan suatu patokan tetap, ya, tapi harus juga diperhatikan bagaimana kondisi pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.